Selamat pagi anak-anak kelas 4A, kelas 4B, dan kelas 4C SD Santo Markus 1 Kramat Jati. Kembali lagi bersama dengan Pak Oris dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Tema pelajaran kita pada hari ini adalah bersyukur sebagai perempuan atau laki-laki. Oleh karena itu, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka. Marilah kita bersama-sama mengambil sikap yang baik dan benar untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa di surga, terima kasih kami haturkan kepadamu karena telah menciptakan kami sebagai laki-laki atau sebagai perempuan untuk saling melengkapi. Semoga hari ini kami bisa belajar dengan baik dan semakin mensyukuri anugerah-Mu itu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Markus, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kembali ke tema bersyukur sebagai perempuan atau laki-laki. Ini pelajaran 3 dalam buku pegangan yang kita miliki. Arti dari tema ini adalah kita sudah diciptakan oleh Tuhan sebagai perempuan atau laki-laki. Maka kita patut bersyukur kepada Tuhan yang sudah menciptakan kita seperti itu. Ada banyak cara untuk bersyukur kepada Tuhan karena diciptakan sebagai laki-laki atau perempuan. Misalnya berdoa, menjaga kesehatan, dan juga melaksanakan perintah Tuhan dalam kehidupan bersama. Sekarang kita lihat apa tujuan kita belajar tema ini. Tujuannya kita bisa lihat di sini. Yang pertama, menerima dan mensyukuri anugerah Allah yang telah menjadikan dirinya sebagai laki-laki dan perempuan. Bahwa kita harus belajar untuk menerima dan bersyukur. Kita diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan. Karena itu adalah anugerah Tuhan sendiri. Kemudian yang kedua, memahami dan menceritakan kisah penciptaan laki-laki dan perempuan menurut kitab suci. Di pelajaran 1 dan pelajaran 2, kita sudah banyak membaca bagaimana proses manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Baik sebagai laki-laki maupun sebagai perempuan. Nah, dalam pelajaran ini kita mencoba untuk memahaminya. Sehingga kedepannya kita bisa menjalankan tugas dan peran kita sebagaimana yang dimaksudkan oleh Allah di dalam kitab suci yang sudah kita pelajari di pelajaran 1 dan pelajaran 2. Yang ketiga, mengembangkan diri sebagai laki-laki atau perempuan menuju kesempurnaan sebagai citra Allah. Bahwa kita diajak untuk mengembangkan diri sebagai laki-laki atau perempuan untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, sebagai laki-laki dan perempuan kita sudah dianugerahi dengan berbagai hal yang berguna bagi kehidupan kita. Maka tugas kita adalah mengembangkan itu. Dengan mengembangkan diri dengan baik, maka kita bisa menuju kesempurnaan sebagai citra Allah. Sebagaimana yang dimaksudkan oleh Tuhan. Yang keempat, melihat bahwa lawan jenisnya memiliki hal-hal yang baik dan indah yang harus dihargai dan dihormati. Artinya bahwa lawan jenis kita itu memiliki perbedaan dengan kita. Dan itu adalah sesuatu yang indah. Dan kita harus menghargai dan menghormati itu.
Karena itu adalah anugerah Tuhan sendiri. Jadi anak-anak, itulah tujuan mengapa kita harus mempelajari tema ini. Baik, kita masuk ke bagian berikutnya. Kita masuk ke bagian pengantar. Pada umumnya, anak-anak mempunyai kebanggaan terhadap keberadaan dirinya sebagai perempuan atau laki-laki. Akan tetapi, kebanggaan tersebut seringkali disertai dengan sikap terlalu membanggakan diri yang mengakibatkan tumbuhnya pandangan negatif tentang orang lain. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu kadang kita merasa, oh, saya paling hebat, kamu tidak, kamu biasa-biasa saja. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, membanggakan diri terlalu berlebihan itu dapat menciptakan suatu pandangan negatif terhadap orang lain. Seperti yang saya katakan tadi. Anak laki-laki memandang bahwa perempuan itu cengeng dan lemah. Sebaliknya, anak perempuan sering memandang laki-laki sebagai keras dan kasar. Dengan demikian, kebanggaan yang terlalu besar terhadap keberadaan dirinya itu menutup diri mereka untuk melihat hal-hal yang baik dan indah pada lawan jenis. Nah, konteks dalam pelajaran ini adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kadang kalau perempuan terlalu membanggakan diri, dia itu menganggap remeh laki-laki. Nah, begitu juga sebaliknya, laki-laki kalau berlebihan membanggakan dirinya, dia itu melihat secara negatif perbedaan yang ada di dalam diri perempuan. Jadi di sini ada kebanggaan, tetapi dibuat atau diartikan secara negatif. Karena apa? Karena tidak menghargai perbedaan yang ada pada lawan jenis. Nah, di lain pihak juga ada sebagian kecil anak yang merasa menyesal dilahirkan sebagai laki-laki atau merasa menyesal dilahirkan sebagai perempuan. Rasa penyesalan tersebut biasanya muncul dalam berbagai ungkapan. Kenapa ya kok saya dilahirkan sebagai laki-laki? Kenapa nggak jadi perempuan aja kayak gitu? Kenapa ya saya dilahirkan sebagai perempuan? Mendingan jadi laki-laki saja. Itu ada semacam ungkapan penyesalan. Ada yang mengeluh terus. Ada yang berupaya mengubah penampilan dirinya sebagai perempuan ataupun laki-laki. Ada juga yang menyalahkan diri sendiri dan orang lain. Misalnya, menyalahkan orang tua atau lingkungan masyarakatnya. Bila hal tersebut terjadi, maka sangat sulit bagi orang tersebut untuk mensyukuri hidup ini sebagai suatu anugerah Tuhan. Ketika kita menyesal, ketika kita melihat orang lain sebagai penyebab dari keberadaan kita, maka di situ kita sulit menemukan rasa syukur. Karena Tuhan sudah menganugerahkan kehidupan kepada kita, lebih khusus sebagai laki-laki atau perempuan. Oleh karena itu, ajakan positifnya adalah kita harus tinggalkan hal itu. Kita tidak boleh menyesal, tetapi mari, saya sudah diciptakan sebagai laki-laki, ya mari, saya harus kembangkan diri sebagai laki-laki. Nah, itu adalah salah satu cara bersyukur terhadap anugerah Tuhan kepada kita. Nah, anak-anak, dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 8 dikisahkan tentang Allah menciptakan manusia sebagai perempuan dan laki-laki. Lalu setelah menciptakan, Allah memberkati manusia laki-laki dan perempuan. Nah,
Setiap orang diciptakan dengan keindahannya sendiri-sendiri. Meskipun kembar juga, dia itu punya keunikannya tersendiri. Allah mempunyai maksud khusus menciptakan manusia sebagai laki-laki atau perempuan, yakni agar saling melengkapi dan saling mengembangkan. Oleh karena itu anak-anak, mereka dibutuhkan dan membutuhkan lawan jenisnya. Dengan cara itulah manusia saling menyempurnakan sebagaimana yang diharapkan Allah sejak semula. Bahwa sejak semula ketika manusia itu diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan, mereka diharapkan untuk saling melengkapi satu sama lain. Nah, melalui penemuan akan nilai-nilai positif, melalui hal-hal positif di dalam hidup kita, maka keberadaan sebagai laki-laki dan perempuan diharapkan dapat menjadi kekuatan atau menjadi semangat bagi kita untuk menerima diri anak-anak. Ketika kamu selalu berpikir positif tentang dirimu, anak-anak, maka kamu bisa menerima diri sebagai laki-laki atau perempuan. Nah, ketika kita bisa menerima diri sebagai laki-laki atau perempuan, anak-anak, artinya kita bersyukur atas anugerah Allah. Nah, dengan bersyukur itu juga anak-anak, kita dipanggil untuk mengembangkan diri kita sebagai laki-laki atau perempuan menuju kesempurnaan sebagai citra Allah. Ketika kita mengembangkan diri dengan baik anak-anak, maka kita akan semakin hari semakin baik, semakin sempurna sebagai citra Allah, sebagai gambar Allah, sebagai rupa Allah. Nah, dalam pelajaran ini kita diharapkan supaya tumbuh dan berkembang dalam penghargaan dan penghormatan kepada kaum perempuan atau juga kaum laki-laki. Oleh karena itu anak-anak, Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Dan kepadanya masing-masing dilengkapi dengan kebaikan dan keindahan. Semua itu baik adanya. Lalu Allah memberkati dan mengasihi manusia laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, mereka itu begitu berharga di mata Allah. Kita patut bersyukur karena Allah mempunyai maksud khusus dengan menciptakan kita sebagai laki-laki dan perempuan, yakni supaya saling melengkapi dan mengembangkan satu terhadap yang lain. Dengan kata lain, laki-laki dan perempuan saling membutuhkan dan tergantung satu sama lain. Laki-laki tidak dapat hidup tanpa perempuan, dan sebaliknya perempuan tidak dapat hidup tanpa laki-laki. Maka kita patut berbangga dan bersyukur terhadap anugerah yang melekat pada diri kita. Baik anak-anak, itu sekedar pengantar dari saya. Sekarang kita bisa lihat ke bagian berikutnya. Sambil mendengarkan video, boleh mencatat hal-hal yang penting. Siapa tahu nanti berguna untuk persiapan ujian. Yang paling penting adalah nilai-nilainya itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak mencatat juga nggak apa-apa. Yang penting diingat ya anak-anak dan diresapi. Sekarang sambil mendengarkan video, kita mengisi ini. Ini bukan tugas ya anak-anak ya. Tapi ini mengisi kotak. Dalam kehidupan sehari-hari di rumah kan, kita akan berjumpa dengan papa atau mama, atau mungkin ada yang punya kakek atau nenek. Ya, jadi
Coba kamu amati kebiasaan-kebiasaan atau kebaikan-kebaikan apa dari ibu atau nenekmu dan kebaikan-kebaikan ayah atau kakekmu dalam kehidupan sehari-hari. Tulis, misalnya kebaikan-kebaikan ibu. Satu, menyiapkan makanan pagi. Kebaikan bapak atau ayah mengantar saya ke sekolah. Nah, anak-anak mengisi. Tulis sebanyak-banyaknya. Kalau dikotakkan cuma 6. Silakan anak-anak mengisi, boleh lebih dari situ. Ini bukan tugas ya, tetapi untuk mendalami apa yang sudah kamu amati dan kamu rasakan selama ini. Kerja dengan jujur ya anak-anak, jangan karang-karang seperti itu, sehingga kamu sungguh-sungguh mengenal papa dan mama, kakek dan nenek yang tinggal bersama dengan kamu di rumah. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Sekarang kita mau membaca teks kitab suci yang berkaitan dengan tema kita pada hari ini. Kita bisa lihat di sini, pembacaan diambil dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 31. Saya bacakan saja, anak-anak menyimak supaya nanti bisa menjawab pertanyaan saya sebagai pertanyaan untuk mendalami teks kitab suci yang kita bahas. Jadi menjawab pertanyaan setelah menjawab teks kitab suci ini itu bukan tugas, tetapi itu kayak di kelas gitu loh. Ketika kamu di kelas selesai membaca itu biasanya guru bertanya. Nah, pertanyaan itu bukan tugas, tetapi untuk mendalami bacaan yang tadi sudah dibaca seperti itu. Ya anak-anak ya, daripada kamu cuma dengar atau nonton videonya, harus dengan menulis juga seperti itu. Baik, saya akan bacakan kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makanan. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik anak-anak yang terkasih, di situ dijelaskan tentang proses penciptaan. Dan Tuhan Allah memberikan tugas kepada manusia itu untuk menjaga semua ciptaan Tuhan, kemudian beranak cucu. Dan di situ digambarkan bagaimana proses Tuhan menciptakan manusia tersebut. Baik anak-anak, kita lihat sekarang untuk mendalami teks bacaan tadi, kita bisa menjawab pertanyaan ini supaya nonton atau dengar video ini jangan ngantuk. Boleh kita sambil menulis ya, seperti itu, sambil menjawab pertanyaan ini. Nomor 1, apa tujuan Allah menciptakan perempuan dan laki-laki menurut kutipan kitab suci yang baru kita baca? Yang kedua, apa saja
yang membuatmu bangga diciptakan sebagai seorang laki-laki atau perempuan? Kemudian nomor 3, apa saja yang kamu lakukan untuk mengembangkan dirimu sebagai laki-laki atau sebagai perempuan? Yang keempat, sikap apa saja yang sebaiknya kita kembangkan dalam membangun relasi yang baik dengan teman yang berbeda jenis kelamin dengan kita? Anak-anak boleh menulis di dalam buku. Nah, boleh juga tidak menulis, karena ini bukan tugasnya. Tetapi nanti ketika kita Google Meet minggu depan, anak-anak, Pak Oris akan tanya satu persatu, menjawab pertanyaan ini. Boleh menulis, boleh tidak. Yang penting nanti ketika kita bahas ini minggu depan, kamu bisa menjawab pertanyaan. Karena ini bukan tugas, tapi untuk mendalami materi yang tadi. Seperti itu. Baik, kita lihat beberapa catatan pokok atau peneguhan tentang bacaan yang baru saja kita baca. Baik, yang pertama, Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, agar beranak cucu dan bertambah banyak, memenuhi bumi dan menaklukkannya. Artinya apa? Manusia itu beranak cucu dan juga menjaga ciptaan Tuhan. Ada banyak hal yang membanggakan, entah sebagai seorang laki-laki dan atau sebagai seorang perempuan. Bahwa ketika kamu diciptakan sebagai laki-laki, ada banyak hal yang perlu kamu banggakan atas dirimu sebagai laki-laki. Ketika kamu juga diciptakan sebagai perempuan, ada banyak hal yang perlu kamu banggakan karena diciptakan sebagai perempuan. Sebagai rasa bangga itu, maka ada banyak hal yang bisa kita lakukan, baik sebagai laki-laki atau perempuan, untuk mengembangkan diri sesuai dengan kehendak Allah. Kenapa sesuai dengan kehendak Allah? Karena Allah lah yang menciptakan, yang menghidupkan kita. Maka tugas kita adalah melaksanakan kehendak Allah itu dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, itu saja beberapa catatan pokok untuk pelajaran kita pada hari ini. Dengan demikian pelajaran kita sudah selesai dan kita masuk ke bagian terakhir, yaitu rangkuman. Baik, sejak awal mula dalam kisah penciptaan, manusia diciptakan laki-laki dan perempuan sesuai dengan gambar dan citra Allah. Perempuan dan laki-laki diciptakan berbeda agar saling melengkapi dan saling menghormati. Perbedaan perempuan dan laki-laki adalah anugerah Tuhan yang harus kita syukuri. Melalui kehidupan yang baik, melalui doa, kemudian melalui cara kita menjaga kesehatan, cara kita mengembangkan diri atau bakat-bakat atau talenta-talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebagai perempuan atau laki-laki, kita diharapkan dapat menerima diri apa adanya. Sebagai anugerah Allah yang patut disyukuri, serta terpanggil untuk mengembangkan diri sebagai laki-laki atau sebagai perempuan menuju kesempurnaan sebagai citra Allah. Kita diharapkan tumbuh dalam penghargaan dan penghormatan kepada kaum perempuan atau laki-laki. Bahwa kita harus bertumbuh untuk bisa menghargai lawan jenis kita. Sebagai laki-laki, kita harus menghargai perempuan. Sebagai perempuan, kita harus menghargai laki-laki. Kita diharapkan tumbuh dengan cara yang bisa kita lakukan sebagai wujud syukur karena diciptakan sebagai laki-laki atau perempuan. Misalnya dengan merawat anggota tubuh kita dengan baik, mencintai diri kita sesuai dengan harkat dan martabat manusia yang sesungguhnya.
Bahwa realitas zaman sekarang anak-anak, kita seringkali mendengar peristiwa di mana orang membuang bayi ke sungai, membuang anak di pinggir jalan. Artinya apa? Artinya ada satu penurunan dari manusia untuk respect terhadap orang lain. Oleh karena itu ajakan pelajaran hari ini memang sungguh pas. Kita harus menjaga harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Tidak terlibat dalam pergaulan bebas dan juga kemalasan. Bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, zaman sekarang, ada banyak sekali godaan-godaan negatif yang bisa saja membuat kita terjerumus. Oleh karena itu, pelajaran hari ini mengajak kita untuk menjaga pergaulan kita. Boleh saja bergaul dengan siapa, tetapi harus pandai-pandai supaya tidak terjerumus dalam pergaulan bebas dan juga yang dapat merusak harkat diri kita sebagai manusia, entah sebagai laki-laki atau perempuan. Oleh karena itu anak-anak, pesan saya yang pertama, mari kita menjaga diri kita sebagai laki-laki dan perempuan dengan baik. Mari kita merawat diri kita dengan baik. Bahwa kita diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan untuk saling menghormati dan menghargai. Yang kedua, cara bersyukur kepada Tuhan karena diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan. Pertama, merawat anggota tubuh kita, berdoa, menjaga kesehatan, mengembangkan bakat atau talenta yang ada di dalam diri kita, dan lain-lain. Yang ketiga, mari kita bergaul dengan siapa saja, tetapi jangan sampai jatuh ke dalam pergaulan bebas yang dapat membuat diri kita menjadi rusak. Itu saja pesan dari saya untuk kita semua. Untuk hari ini tidak ada tugas yang perlu dikerjakan dan dikumpulkan. Tetapi jangan lupa tadi untuk pertanyaan yang dibuat tadi, mendalami kitab suci. Boleh ditulis, boleh juga tidak. Yang penting nanti ketika minggu depan saya tanya, ketika membahas teks itu, kamu sudah bisa menjawab. Yang kemudian tadi menuliskan kebaikan-kebaikan papa dan mama di rumah, mohon itu disiapkan. Itu bukan tugas, tetapi untuk sebagai pengamatan lah terhadap kebiasaan-kebiasaan papa dan mama yang bisa kamu rasakan. Seperti itu. Oleh karena itu anak-anak, kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan doa. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih penyertaan dalam pelajaran hari ini. Semoga kami dapat menghargai perbedaan di antara kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Markus, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak, selamat pagi. Tuhan memberkati.